Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Amus Channel. Pada video ini akan kita bahas mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 MTS di semester 2, yaitu bab ke-7 tentang adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutimma makarimal akhlaq." Riwahu al-Baihaqi. Sesungguhnya aku Muhammad diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, umat Islam wajib berakhlak mulia sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini berakhlak mulia dalam berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Pentingnya beradab dalam berjalan agar manusia berjalan tidak sembarangan dalam berjalan, baik secara dia menggerakkan kaki maupun badannya. Cara-cara berjalan yang baik sesuai anjuran agama ditata agar manusia menjadi orang yang beradab dalam beraktivitas kesehariannya yang dimulai dengan menggerakkan badannya atau berjalan. Orang yang berjalan pada umumnya melewati jalan yang dilihat orang lain atau orang banyak. Kesopanan terhadap orang lain perlu diperhatikan agar terbina hubungan yang damai. Adab berpakaian juga penting dalam kehidupan. Adat istiadat berpakaian di Indonesia, masing-masing daerah memiliki ciri khas yang selayaknya dilestarikan. Adat istiadat berpakaian yang tidak menyalahi ajaran Islam boleh dilakukan orang Islam. Adat berpakaian ditata agar manusia tidak berpakaian seenaknya. Cara-cara berpakaian yang baik sesuai anjuran agama ditata agar umat Islam berpakaian sesuai ajaran agama seperti menutup aurat, memikirkan kepantasan atau kesopanan berpakaian, dan sesuai dengan jenis kelamin. Makan dan minum juga perlu memperhatikan adab. Pentingnya adab makan dan minum menurut Islam mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang selektif dalam memilih makanan atau memikirkan halal haramnya. Tidak berlebihan memakan makanan tamak dan memperhatikan aspek kesehatan makanan yang akan dimakan. Jadi, manusia tidak asal makan yang dia suka dan dia mau saja, tetapi juga makan dan minum diniatkan untuk melangsungkan hidup dan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil pentingnya menjaga adab berjalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Yang kedua, Quran Surat Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Dalil pentingnya menjaga adab berpakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulu washrobu watasoddaqu walbasu min ghairi israfin wala makhilatin." Artinya, makan, minum, berpakaian, dan bersedekahlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan dan sombong. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mutasyabbihina min ar-rijali bin nisa, wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Riwahu al-Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Dalil pentingnya menjaga adab makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Adab berjalan menurut Islam. 1. Tenang dan sopan. 2. Badan lurus dan kepala sedikit menunduk. 3. Berjalan secara normal. 4. Menciptakan kenyamanan dalam berjalan. 5. Mempunyai tujuan dengan jelas. 6. Boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak. 7. Tidak mencari perhatian dalam berjalan. 8. Tidak berjalan dengan sambil makan. 9. Berjalan harus fokus. 10. Tidak mendahului orang lain. Adab berpakaian menurut Islam. 1. Menata niat berpakaian. 2. Berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. 3. Berpakaian yang bersih dan nyaman. 4. Model pakaian sesuai jenis kelamin. 5. Tidak berpakaian yang glamor. 6. Berpakaian disesuaikan dengan acara atau kegiatan. 7. Tidak meniru-niru model pakaian yang dilarang agama. 8. Berpakaian hendaknya menyesuaikan usia. 9. Mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Adab makan dan minum menurut Islam. 1. Sebelum makan dan minum membaca basmalah. 2. Menjaga kehalalan makanan dan minuman. 3. Makan dan minum dengan duduk. 4. Menggunakan tangan kanan. 5. Makan dan minum tidak berbicara. 6. Tidak mencela makanan dan minuman. 7. Makan mulai dari pinggir baru tengah. 8. Tidak meniup-niup makanan dan minuman. 9. Makan dan minum tidak terlalu kenyang. 10. Mengakhiri makan dan minum dengan bacaan hamdalah. Hikmah beradab berjalan, berpakaian, makan dan minum. 1.
Semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. 2. Memperoleh kepuasan batin dalam menerapkan aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan. 3. Semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya kebiasaan hidup. 4. Semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap dan berperilaku. 5. Dapat menjauhi sifat ceroboh, ketergesa-gesaan dalam beraktivitas. 6. Menjadikan hubungan sosial semakin nyaman dan damai. 7. Mewujudkan perlakuan lebih baik dari orang lain. 8. Dapat menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai sosial yang tidak bertentangan dengan agama. 9. Menjadikan kita umat yang taat beragama dan jauh dari sifat tamak dan mengada-ada. 10. Dapat konsisten dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. 11. Menjadikan jiwa dan raga sehat. Demikianlah pembahasan kita mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 MTS, bab yang ke-7 yaitu adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.